Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang sejarah korupsi, mulai dari masa kerajaan, awal kolonial, dan juga dari masa pasca kemerdekaan maupun dari reformasi. Pengertian dari korupsi. Korupsi dapat dijelaskan dalam tabel ini. Dijelaskan di sini bahwa korupsi adalah tindakan dari seseorang yang memperkaya diri sendiri dengan uang negara sehingga dia akan merugikan negara karena mengambil uang-uang dari kas negara tersebut. Selanjutnya, korupsi berawal dari masa kerajaan yang diawali dari zaman Singosari, Majapahit maupun dari kerajaan-kerajaan lain. Pada awalnya korupsi ini berasal dari kerajaan yang akan runtuh diakibatkan para pejabatnya mengalami korupsi sehingga merugikan kerajaan tersebut. Ada juga dari kerajaan-kerajaan tersebut yang mengalami korupsi akibat perlawanan-perlawanan yang mereka lakukan terhadap Belanda. Salah satu penyebabnya adalah contoh untuk kerajaan Sriwijaya karena tidak adanya penerus. Selanjutnya, untuk kerajaan Majapahit karena perebutan kekuasaan. Sedangkan untuk kerajaan Mataram karena banyak pejabatnya yang mengalami monopoli ataupun pikirannya sudah dicuci oleh Belanda sehingga mereka melakukan kegiatan yang merugikan kerajaannya mereka sendiri. Selanjutnya, pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda ini sudah dijelaskan bahwa mereka mengalami korupsi didasarkan pada awalnya yaitu penyebab adanya sistem upeti di kerajaan. Sehingga hal itu ditiru oleh Belanda untuk mendapatkan pajak dari rakyat-rakyat Indonesia. Hal itu juga ditulis dalam buku History of Java oleh Thomas Stamford Raffles bahwa rakyat Indonesia mengalami hal tersebut, tetapi mereka hanya pasrah karena mereka menganggap mereka belum cukup mampu untuk melawan Belanda, sehingga banyak korupsi-korupsi yang terjadi. Dan hal itu mendorong adanya korupsi sehingga sampai saat ini. Contohnya juga pada kemunduran pada masa VOC. Pada masa VOC, para pejabatnya juga mengalami korupsi sehingga mereka mengalami kemunduran dan akhirnya bangkrut. Kemerdekaan dibentuk menjadi dua, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama dibentuknya pemberantasan korupsi dengan nama Paran yang dipimpin oleh A.H. Nasution, mewajibkan para pejabat untuk mengisi formulir harta kekayaan. Tahun 1963, melalui keputusan Presiden nomor 275, pemberantasan korupsi digalakkan. Tugasnya meneruskan kasus korupsi di meja peradilan operasi budi. Sasarannya adalah perusahaan dan lembaga negara. Pemberantasan korupsi masa itu mengalami stagnasi. Selanjutnya pada masa Orde Baru, dibentuknya tim pemberantasan korupsi yaitu TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Tahun 1970 terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi, seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberagaman TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa akhirnya ditanggapi oleh Soeharto. Selanjutnya yaitu reformasi. Pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Yaitu yang pertama, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman. Selanjutnya yaitu Presiden Abdurrahman Wahid membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim melalui suatu judicial review Mahkamah
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya dibubarkan. Sejak saat itulah Indonesia mengalami kemunduran dalam pemberantasan KKN. Presiden Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan UU RI nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2003, Taufikur Rahman Roki dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator atau pemicu bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah pemerintah yang baik dan bersih di Republik Indonesia. Dari materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak zaman dahulu, diakibatkan oleh keinginan para pemimpin untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.